Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samran, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, ya kabar baik dan sehat walafiat. Sepertinya Bapak hari ini sangat bahagia ya dari mimik wajahnya. Ya sebenarnya dari segi Agenda apa wajah yang akan bahagia Bu, kita bahas? tetapi ya dari segi ya saya sebenarnya memang ingin ya bertemu dengan Ibu, namun karena ya kondisi ya jarak yang berjauhan sehingga saya ingin bertemu secara virtual saja dengan Ibu. Ya, baik. Kira-kira agenda apa yang akan kita bahas pada Ya sesi ini, Pak? gini Bu, eh, saya beberapa hari lalu itu masuk di dalam melakukan proses pembelajaran, tapi saya merasa ada beberapa siswa itu yang kurang, artinya kurang motivasi, kurang kemauan untuk mengikuti pembelajaran. Gitu, Bu. Bagaimana perasaan Bapak melihat murid yang kurang motivasinya atau percaya dirinya mungkin ya, Pak ya? Ya, Ya, saya bagaimana perasaan Bapak? perasaan saya itu sering bertanya-tanya, Bu, apa sebenarnya yang terjadi dengan yang saya lakukan di dalam kelas ini, atau bagaimana ya proses pembelajaran yang saya lakukan, apakah memang mereka pahami atau memang mereka tidak suka ya dengan perasaan yang bercampur aduk itu, sehingga saya ingin, artinya ya meminta, mungkin bisa minta informasi dari Ibu tentang ini, sehingga ya saya dengan perasaan yang merasa bersalah juga Bu terhadap peserta didik yang ya tidak atau kurang kemauan untuk mengikuti proses pembelajaran yang saya lakukan. Kira-kira Pak, faktor apa yang membuat murid Bapak seperti itu kurang percaya diri? Ya memang Apakah Bapak pernah itu apa menelusuri bahwa faktor-faktor apa sih saja yang bisa menyebabkan mereka seperti itu? ya memang pada saat saya memberikan pembelajaran itu memang dari segi model atau media pembelajaran yang saya lakukan itu sepertinya memang kurang menarik, Bu. Itu karena memang saya ya tidak menggunakan media pembelajaran yang bersifat elektronik, itu Bu. Apakah menunjang, maksudnya jaringannya menunjang di sana Pak, di tempat Bapak? Uh, Kalau jaringan di tempat saya Bu, sangat menunjang tentang proses pembelajaran. Memang segi media pembelajaran atau strategi yang saya lakukan itu mungkin kurang menarik, Bu. Gitu. Baik, dari media yang Bapak lakukan dari media elektronik, apakah Bapak pernah mencoba kira-kira media yang selain elektronik? Apa maksudnya begini, perbedaannya antara Bapak menggunakan media elektronik dengan media yang yang non elektronik seperti media-media sederhana, apakah ada perbedaan motivasi belajar begitu, Pak? Iya, ya kalau menurut ya hemat saya Bu, ya memang terkadang dari media-media pembelajaran baik yang bersifat manual dan elektronik, terkadang ada ya pembedanya Bu. Ya makanya Iya, iya. saya memang kebanyakan menggunakan media yang sifatnya manual, ya menggunakan misalnya menggunakan karton atau menggunakan eh, kertas-kertas, Iya, itu iya. Bu. Eh, Selama Bapak menggunakan media elektronik itu, apakah tidak ada hambatan di situ? Ya, memang ketika kita melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan media elektronik, ya memang terkadang ada hambatannya juga Bu. Ya hambatan itu biasanya misalnya lampu, kayak lampu yang kurang biasanya padam Bu, sehingga
kita tidak menggunakan media pembelajaran yang berkaitan atau menggunakan media pembelajaran yang bersifat elektronik seperti itu, Bu. Oh, berarti kalau mati lampunya, Pak, jaringannya juga berpengaruh begitu, Pak? Iya, Atau berpengaruh, infocus ya, infocus juga ya, berpengaruh, Bu, ya. nyalakan proyektor ya. Iya, iya. Bagaimana kondisi belajarnya murid Bapak di rumah? Siapa tahu pernahkah Bapak, motivasinya belajar tidak ada motivasi belajar mungkin karena ada masalah di rumah. Bagaimana kondisi Iya, belajar mereka? iya memang juga, Bu, mungkin itu salah satu juga faktor, Bu, ya, karena memang pendekatan atau pengawasan dari orang tua memang ya menurut saya juga, Bu, kurang, artinya ya kurang Eee, kontrol dari orang tua karena di rata-rata peserta didik yang di sini, Bu, itu berasal dari, orang tuanya bertani, Bu. Sehingga, eee, Hmm, kadang satu hari itu mungkin tidak ada komunikasi antara anak dan, orang tuanya, Bu, ya, itu. begitu ya. Eee, Kemudian, apa yang Bapak Samran dapat lakukan untuk membantu muridnya itu bisa lebih aktif dan lebih termotivasi di kelas? Iya, mungkin ada hal-hal yang ingin, saya lakukan, ya misalnya ya saya menggunakan, sarana ya, Mhm. berupa, infocus dan laptop. Kemudian, saya juga ya ingin, memperbanyak, bahan-bahan ajar yang bisa memotivasi anak-anak, lebih ada kemauan untuk mengikuti pembelajaran. Ya misalnya mungkin, bisa, eee, ya misalnya dibantu dengan video pembelajaran atau, Iya. bahan-bahan ajar yang mungkin yang, jarang mereka, lihat atau, mungkin ya media-media itu, bisa, merupakan hal-hal baru bagi ya mereka, itu, Bu. Bagaimana kan tadi notabene kan orang tuanya itu, bertani dan jarang komunikasi kalau sudah pulang bertani pasti sudah capek orang tuanya jadi, eee eee, kondisi orang tua di sana kan apakah mereka memang, orang tua yang maksudnya begini ya, yang banyak banyak yang putus sekolah begitu, orang tua yang tamatan SD saja sampai, mereka itu kurang menjalin komunikasi dengan, anak-anaknya. Ya memang, Bu, hampir, Bagaimana ya, rata-rata bagaimana Anda orang berkoordinasi begitu? ya memang, Bu, rata-rata orang tua atau wali murid ya di ya lingkup, peserta didik kami memang rata-rata ya petani, Bu, dan, hampir ya 80% itu hanya, tamatan ya mungkin SD. Nah, Iya, sehingga iya. memang, ada ya faktor-faktor mereka ya pikir, bahwa anak mereka ketika mereka diserahkan ke sekolah, ya mereka memang, mengharapkan bahwa anak mereka itu sepenuhnya bisa diasuh atau bisa dibina dan bisa dibimbing oleh guru. Sesuai dengan hal itu sehingga, apa yang, Ibu, sempat singgung tadi ya mengenai ya langkah-langkah memang dalam hal ini saya ingin ya bekerja sama dengan ya guru BK, kemudian wali kelas, Mhm, iya. untuk ya berkunjung ya ke orang tuanya, hanya menyampaikan hal-hal, terkait dengan, pengontrolan terhadap, anak, begitu, Bu. Bagaimana bentuk koordinasi Bapak dengan orang tuanya supaya, kan tadi ada beberapa siswa yang kurang motivasinya belajar. Bagaimana caranya Bapak mengkomunikasikan, berkoordinasi dengan orang tua, memberitahu akan hal tersebut ke sekolah, ke orang tuanya? Ya memang, eee, dengan hal-hal, yang tadi, Bu, saya juga ya tidak, mungkin secara, naluri tidak serta-merta, mungkin, menyalahkan, peserta Iya. didik, ya mungkin karena, kendala dari orang tuanya, tapi memang saya juga, mengaitkan bahwa mungkin dari saya mungkin,
ya tidak kreatif dalam, artinya mencari ya bahan-bahan ajar, kemudian mungkin, saya belum terlalu ya mengenali, minat ya peserta didik dan ya profil dan gaya belajar yang mereka inginkan. Tetapi dari situ juga saya ingin berusaha bahwa ada pengontrolan dari, orang tua, karena ya namanya anak SMA, Bu, ya kalau Iya. tidak ada pengeluaran kadang, keluar dari sekolah itu bahkan mereka ya, eee, mungkin nongkrong-nongkrong atau, keluar tanpa tujuan sehingga, sangat, artinya ya merugikan waktu ya. Kenapa, tidak sedikit waktu digunakan untuk, ya mungkin bisa, membaca atau kayak belajar-belajar materi yang bisa didapatkan di sekolah, seperti itu, Bu. Bentuk koordinasi Bapak dengan orang tuanya bagaimana, Pak? Kayak bentuk koordinasi itu kayak kami melakukan, tatap muka langsung, kemudian ya menginformasikan bahwa ya mungkin, anaknya ini bisa kebetulan diberikan, arahan atau, ya mungkin bisa ada komunikasi antara orang tua bagaimana pembelajaran di sekolah, apa ya yang ini kendala-kendala yang mungkin sehingga tidak senang di sekolah. Artinya kami minta bantuan dari, orang tua, tetapi juga saya sebagai guru meminta bantuan juga kepada guru BK dan, wali kelas itu. Jadi saling berkoordinasi tetap ya, menjalin hubungan yang baik dengan orang tua, mengkomunikasikan dengan baik ya, Pak, ya. Iya, Bu. Kalau begitu apa rencana Bapak ke depan untuk membantu murid yang masih kurang motivasinya, Pak? Iya, Rencana saya saya berkeinginan bahwa peserta didik itu, artinya lebih semangat lagi mengikuti, pelajaran dan ya bisa termotivasi ya bahwa dengan, belajar sesuai dengan, gaya dan minat yang ingin, dia lakukan. Sehingga itu memang, harapan saya, Bu, kepada, peserta didik, kayak saya ingin mereka itu memang betul-betul, eee, memahami apa yang ya tupoksi mereka ya sebagai siswa bahwa benar-benar ingin belajar demi ya perkembangan ya mereka ya ke depannya, Bu. jadi rencana untuk memetakan kebutuhan muridnya lagi ya. Iya, Eee, Bu. Kapan kira-kira itu, Pak, bisa kita laksanakan rencananya, Pak, Bapak laksanakan pemetaan itu? Ya, insyaallah ya kemungkinan dalam ya waktu ya dekat-dekat ini, Bu, artinya ya dalam hal-hal kita menemukan, kendala-kendala atau menemukan mengapa, peserta didik ini kurang semangat, ya mungkin sebisa dan secepatnya ya kita bisa ya mencarikan, solusi sehingga ya dia tidak, artinya lama terpuruk, misalnya lama tidak punya motivasi, lama tidak punya kemauan untuk mengikuti Mhm. proses pembelajaran, gitu, Bu. Setelah Bapak, lakukan rencana tersebut pemetaan, bagaimana Iya. Bapak, mengukur keberhasilan bahwa Bapak sudah, memetakan sesuai kebutuhan muridnya, bagaimana, bentuk mengukur keberhasilan itu, Pak? Ya, dalam hal untuk ya mengukur keberhasilan, ya mungkin ya saya lakukan ya secara, pengamatan mungkin ya, Mhm, iya minta iya. bantuan, ya ada instrumen-instrumen yang bisa, mengetahui bahwa, oh ternyata dia ini kurang semangat karena ada ini, mungkin dia, Iya iya. ada nggak bisa diketahui, dan saya juga sebagai ya pengajar, ya bisa memposisikan diri, oh ternyata, gaya belajarnya seperti ini, seperti itu, Bu. Iya. Ya, semoga rencana yang Bapak ke depan bisa berhasil ya Pak dan bisa memotivasi murid lagi untuk bisa mencintai pelajaran Bapak. Jadi untuk sesi ini Pak, rangkuman dari pembicaraan kita ini kira-kira apa Pak? Ya, ya terima kasih saya ya atas, ya bantuan Ibu, saya ya merasa bahwa apa yang saya pendam, apa yang ingin saya ungkapkan tadi itu saya merasa lega karena ada berupa ya informasi-informasi yang bisa, membuka wawasan saya dengan, hal yang Ibu sampaikan tadi. Sehingga, saya tadi kayak
seperti tapi dengan dengan ibu tim berkonsultasinya ibu saya merasa ada kayak pencerahan. Ya. Saya sangat senang berbicara dengan Bapak, saling apa menggali informasi-informasi yang ada di sekolah Bapak. Semoga bisa saya menjadikan motivasi untuk saya. Terima Terima kasih kasih Bu. Pak atas waktunya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.